Halo anak-anak kelas 5 dan kelas 6, apa kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenal komponen-komponen pada peta. Anak-anak ada yang tahu apa itu peta? Ya, peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Sekarang kita akan lihat apa saja komponen-komponen dari peta. Yang pertama adalah judul peta, yang kedua adalah petunjuk arah, 3 skala peta, keempat adalah legenda peta, kelima adalah garis astronomis. Anak-anak sambil perhatikan ya. Keenam adalah simbol peta. 7 warna peta. 8 lettering. 9 inset. 10 sumber peta. 11 garis tepi. Ya, itu dia 11 komponen-komponen pada peta. Nah, sekarang anak-anak kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah judul peta. Apa itu judul peta? Judul peta adalah identitas yang ada di dalam peta. Anak-anak bisa lihat ya, ini adalah identitas dari peta Provinsi Bali. Selanjutnya, petunjuk arah. Apa itu petunjuk arah? Petunjuk arah merupakan komponen yang penting dalam peta berupa mata angin sehingga pembaca dapat mengetahui arah barat, timur, selatan, atau utara. Petunjuk arah biasanya disimbolkan dengan mata panah dan huruf U sebagai petunjuk arah utara. Jadi, petunjuk arah ini membantu kamu ketika kamu sedang melihat sebuah peta. Nah, selanjutnya adalah skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan luas wilayah sebenarnya dengan luas wilayah yang digambarkan di peta. Nah, semakin besar skalanya, maka semakin besar pula wilayah yang digambarkan pada peta. Jadi, skala peta ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah skala garis. Yang kedua ada skala angka atau numerik. Berikut adalah contoh dari skala peta. Anak-anak bisa lihat ya. Ini adalah contoh skala peta berupa skala numerik. Lalu komponen peta yang selanjutnya adalah legenda peta. Legenda peta adalah kumpulan informasi yang ditunjukkan pada peta untuk menjelaskan simbol-simbol tertentu. Biasanya diletakkan di dalam kotak khusus, bisa di bawah ataupun di samping peta. Lalu komponen yang selanjutnya adalah garis astronomis. Garis astronomis adalah garis yang dapat menunjukkan letak astronomis suatu wilayah yang meliputi garis lintang dan garis bujur. Kemudian yang selanjutnya adalah simbol peta. Apa saja simbol-simbol yang bisa kita temui di dalam peta? Yang pertama ada simbol titik. Simbol titik mewakili kota, kecamatan, bandara, stasiun, pelabuhan, dan lain sebagainya. Lalu, simbol garis untuk mewakili kenampakan sungai, jalan, rel, batas provinsi, batas negara, dan lain-lain. Lalu, yang selanjutnya ada simbol area ataupun wilayah untuk menunjukkan kenampakan area yang memiliki volume seperti rawa, hutan, persawahan, dan lain sebagainya. Nah, berikut anak-anak bisa lihat ya contoh simbol-simbol pada peta. Anak-anak bisa pause videonya sambil perhatikan dengan seksama. Lalu simbol lainnya adalah
Untuk kenampakan budaya, anak-anak bisa perhatikan ya sambil pause videonya. Lalu yang terakhir, contoh simbol untuk kenampakan alam. Ya, bisa dilihat ya perbedaan simbol dari sungai, gunung, danau maupun rawa. Itu contoh-contoh simbol pada peta. Lalu komponen berikutnya adalah warna peta. Jadi, warna pada peta berfungsi untuk menunjukkan perbedaan topografi sebuah permukaan bumi. Nah, contoh simbol warna, ada warna hijau untuk menunjukkan dataran rendah, warna kuning untuk menunjukkan dataran tinggi, warna coklat untuk menunjukkan daerah pegunungan, warna putih untuk menunjukkan puncak pegunungan yang tertutup salju. Kemudian warna biru untuk menunjukkan perairan bisa seperti laut, sungai, dan danau. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan contoh keterangan gradasi warna pada peta. Nah, yang pertama kita bisa lihat simbol untuk ketinggian daratan. Semakin tinggi, maka gradasi warna juga semakin nyata ya. Kemudian, kenampakan pada kedalaman laut. Semakin dalam lautnya, maka gradasi warnanya juga semakin nyata ya atau semakin biru. Nah, berikutnya adalah contoh simbol warna. Kedalaman laut semakin dalam, maka warna birunya juga semakin tua. Begitu pula dengan ketinggian daratan, semakin tinggi daratan tersebut, maka warna pada peta tersebut juga semakin coklat. Ya, itu dia contoh warna pada peta. Berikutnya adalah lettering. Lettering adalah semua tulisan yang digunakan untuk mempertegas maksud dari sebuah simbol pada peta. Nah, lettering meliputi aturan penulisan huruf kapital, huruf kecil, huruf miring, huruf tegak, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah inset. Inset adalah sebuah peta kecil dan lebih detail yang ada pada peta utama. Anak-anak bisa lihat contohnya ya. Nah, inset bisa berupa inset lokasi, inset penjelas, dan inset penyambung. Nah, yang terakhir adalah sumber. Sumber peta menunjukkan kevalitan dan keakuratan data sebuah peta. Sumber peta bisa berupa nama orang atau lembaga yang menerbitkan peta tersebut. Yang terakhir adalah garis tepi. Apa itu garis tepi? Nah, seperti ini ya garis tepi. Garis tepi merupakan sebuah garis yang berguna untuk membatasi ruang pada peta. Biasanya, garis tepi pada peta berbentuk persegi 4. Oke anak-anak, itu saja komponen-komponen peta yang dapat kita pelajari hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti tatap muka lewat Zoom bersama Bapak Ibu Guru. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.